Sekarang, bagaimana dengan orang Kristen? Apakah tempat ini merupakan tempat tersuci bagi orang Kristen juga? Nah, tempat ini sebenarnya itu tidak ada hubungan apa-apa bagi orang Kristen, itu tidak ada sama sekali, ya. Kenapa? Karena ada ayat di Alkitab, ya, pada waktu itu Tuhan Yesus ketemu dengan seorang perempuan Samaria. Orang Samaria itu menyembah Tuhan di atas gunung. Lokasinya tandingannya di Yerusalem kayak begini, tapi ada di gunung lain gitu loh. Nah, orang Yahudi itu tidak suka tuh gitu. Nah, orang Samaria sembah di sana. Terus perempuan ini bilang gini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, kalian menyembah di gunung ini, dia bilang. Terus Tuhan Yesus bilang begini, dia bilang, aku berkata kepadamu, ada saatnya, masanya akan tiba, orang tidak menyembah Allah di gunung itu atau di gunung ini, karena Tuhan itu adalah roh, dan kamu bisa menyembah Allah di mana aja, asal kamu menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Basically begitu. Jadi basically dengan kata lain Tuhan Yesus tuh ngomong gitu, nggak masalah lu nggak harus sembah Tuhan di sini atau di sana. Tuhan tuh ada di mana-mana. Lu bisa di gereja lu di Indonesia, kayak di Irian, di Manado, di mana gitu. Lu bisa sama aja dengan lokasi ini. Tidak ada semuanya sama. Karena Allah itu roh, dia tuh ada di mana-mana. Begitu loh, basically gitu. Yang penting lu menyembah dengan roh dan kebenaran. Jadi orang Kristen tuh sebenarnya tidak terlalu ini dengan sini gitu, enggak ada. Terus apa hubungannya ini dengan orang Kristen gitu loh. The only verse yang gue ingat ada ayat yang ada hubungannya dengan ini, ya, yang di perjanjian baru ini yang gue cerita, bukan perjanjian lama, ya, dengan lokasi bait Allah itu, yaitu nubuatan mengenai akhir zaman. Karena di nubuatan akhir zaman itu dikatakan gini, bahwa pada akhir zaman si pendajjal itu akan berdiri di dalam rumah bait Allah, di dalam temple of the Lord. Jadi mereka interpretasikan bahwa Temple of the Lord itu akan dibangun akhir zaman itu akan ada dibangun Temple of the Lord di atas ini, lokasi ini. Jadi bait Allahnya orang Yahudi itu ada di situ, dan antikrisnya itu ada di dalam sana, basically begitu. Jadi diinterpretasikan gitu loh. Jadi tidak ada hubungannya apa-apa dengan kita seharusnya, dengan orang Kristen tidak ada gitu loh. So salah kalau orang Kristen mati-matian mau, pokoknya ini harus maksudnya dihancurkan terus dibangun bait Allah, itu salah gitu. Nothing to do dengan orang Kristen. Yang musuhan sebenarnya adalah orang Yahudi dan orang Muslim gitu loh. Yang penting bagi mereka, orang Kristen tidak terlalu penting, ini tidak penting gitu loh. Karena kita juga kita tidak butuh ritual penyembelihan binatang lagi, karena kita percaya bahwa darah Yesus satu kali udah cukup untuk untuk menghapus dosa seluruh dunia sampai sekarang, sampai akhir zaman. Udah cukup powerful gitu loh, dibanding darah binatang gitu loh. We don't need darah binatang. Orang Yahudi yes, orang umat Muslim yes, karena mereka percaya bahwa ini tempat Isra Mi'raj gitu ya. So aku ceritain gini supaya kita mengerti kenapa kadang-kadang informasi hanya sepihak. Jadi bagi umat Muslim mungkin informasinya, orang Yahudi pokoknya orang Yahudi jahat, orang Amerika, kenapa lu benci Amerika? Ya Amerika opros umat Muslim. Artinya apa? Ya pokoknya itu di negara Islam sebenarnya bukan. Jadi dia ngomong tuh masalah ini tuh, yang opros tuh ini yang diperebutkan gitu loh. Nah kalau orang Yahudi juga tidak mengerti sejarahnya orang Islam, karena kok ini penting sekali bagi kita, ini nomor satu paling penting. Kalian kan masih ada Mekah, kenapa nggak dihancurin aja, dibangun bait Allah gitu. Jadi mereka nggak tahu kalau itu bagi orang Muslim ini adalah tempat Isra Mi'raj ya gitu. So basically moga-moga penjelasan gua ini ya gua ini netral ya, secara netral, so kita bisa melihat tiga sisi, tiga pihak. Kalian sendiri yang menentukan, kalian yang you guys will decide it what you want to do, tapi at least kamu mengerti pandangan dari pihak lain gitu loh, bukan hanya dari kita sendiri gitu. So saya harap cerita saya ini bisa berguna bagi kalian, dan terima kasih.